Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak Ihsan Fauzi. Bapak Ihsan Fauzi akan membahas tentang akidah akhlak kelas 6 bab 1 tentang kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Nah, tujuan belajar yang akan kita capai yaitu membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan mudah dicerna dan dipahami. Oke. Selanjutnya, apa itu akidah akhlak? Apa yang kalian ketahui tentang akidah akhlak? Ada yang tahu? Kita bahas terlebih dahulu. Akidah akhlak dibagi menjadi dua kata, yaitu akidah dan akhlak. Akidah artinya keyakinan, kepercayaan. Ya, akhlak budi pekerti atau tingkah laku. Maka akidah akhlak yaitu upaya sadar dan terencana untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi akidah akhlak ini mempelajari bagaimana kita bertingkah laku, berbudi pekerti ya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan selalu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kalimat thayyibah? Nah, ada yang sudah tahu? Kalau belum, mari kita cari tahu. Kalimat thayyibah dari kata thayyib yang artinya baik. Nah, maka secara sederhana kalimat thayyibah didefinisikan sebagai perkataan yang baik dan sopan dan mengandung perbuatan ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Jadi kalimat thayyibah itu yaitu apa? Ya, perkataan yang baik. Di sini ada macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama, basmalah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tasbih. Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah. Tarji, bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hauqalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang akan kita pelajari yaitu astagfirullahaladzim atau istighfar. Baik, apa itu kalimat astagfirullahaladzim? Pasti kalian sudah sering sekali mendengar kata astagfirullahaladzim ini ya, bahkan sudah mengucapkannya. Tapi kita perdalam lagi, kita cari tahu apa arti dan makna dari astagfirullahaladzim. Nah, kalimat astagfirullahaladzim bisa disebut juga dengan istighfar, yaitu astagfirullahaladzim ya, Arabnya seperti ini. Artinya, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan ampun kepadanya. Jadi istighfar ini untuk memohon ampun kepada Allah ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada
gambar kedua orang anak yang sedang bersalaman dan minta maaf ya, saling bermaafan. Disadari atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Apa yang selanjutnya kita lakukan jika melakukan kesalahan? Jika kita bersalah kepada seseorang, tentu saja harus minta maaf kepada orang tersebut ya. Misalkan kamu meminjam buku teman tanpa izin atau tanpa sengaja merusakkan sepeda teman sehingga membuat marah kedua orang tuamu. Nah, Allah akan mengampuni kesalahan kita jika kita meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan. Kita tidak boleh merasa gengsi untuk meminta maaf kepada orang yang kita rugikan. Jika memang telah berbuat salah, ya jangan menunggu hingga Idul Fitri ya. Untuk hanya meminta maaf kita nunggu Idul Fitri, jangan ya. Jika ditunda-tunda, bisa saja suatu saat ajal menjemput dan kita belum sempat minta maaf kepada orang yang telah kita rugikan tersebut ya. Jadi cepat-cepatlah kalau berbuat salah meminta maaf, jangan ditunda-tunda, apalagi nunggu Idul Fitri ya, tidak boleh. Nah, jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bertaubat dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebuah riwayat menceritakan bahwa dalam sehari Rasulullah SAW beristighfar berapa kali coba? Nah, betul, lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang telah dijamin Allah akan masuk surga. Seluruh dosa-dosanya telah diampuni, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dikerjakan. Kita sebagai manusia biasa banyak berbuat dosa dan maksiat, sudah selayaknya apabila sering memohon ampun kepada Allah. Jadi Rasul aja setiap harinya sampai lebih dari 70 kali ya. Beristighfar, kita harus mencontohnya. Kapan kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim? Yang pertama, berzikir setelah melaksanakan sholat wajib atau sunnah. Yang kedua, merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain ya, atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Yang ketiga, melihat sesuatu yang membuat hati sedih. Terakhir, meraih kesuksesan. Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas tuh karena dosa-dosa kita, tetapi karena Allah masih menutupi dosa kita, akan memberi kemenangan. Jadi kesuksesan itu ibaratnya ujian lah buat kita ya. Jadi jangan senang dulu, jangan jadi sombong ya. Siapa tahu itu kesuksesan buat uji kita ya. Allah memberikan kesuksesan sebenarnya tidak pantas untuk kita karena dosa-dosa kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong dan terhindar dari merasa tidak pernah berbuat salah, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Yang kedua, senantiasa menghargai orang lain, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Yang terakhir, agar diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana
Sudah paham tentang kalimat thayyibah astagfirullahaladzim? Insya Allah ya, paham semua. Nah, ingat ya, jangan menunda-nunda meminta maaf. Kalau berbuat kesalahan harus bertanggung jawab. Jadi selanjutnya ini ada tugas dari Bapak Isan. Yang pertama, apa pengertian akidah akhlak? Yang kedua, apa pengertian dari kalimat thayyibah? Yang ketiga, tuliskan kalimat astagfirullahaladzim dalam bahasa Arab beserta artinya. Yang keempat, tuliskan hikmah dalam mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Yang kelima, ucapkan astagfirullahaladzim disebut juga kalimat. Keenam, apa kalian akan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.